Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tinta Islam, di akhirat nanti orang-orang kufur kelak akan digiring sampai di depan pintu neraka. Disinilah pengalaman pedih akan dimulai. Disinilah hari pertama para penghuni neraka mereka disiksa. Raut wajah mereka buruk sekali. Wajahnya hitam kelam, matanya kebiru-biruan. Inilah awal azab neraka bagi orang-orang yang ingkar. Saat mereka diparkir di depan pintu neraka, mereka langsung menerima sambutan para malaikat. Malaikat Zabaniyah menyambut dengan belenggu dan rantai yang mengerikan sekali. Rantai atau belenggu tersebut lalu dimasukkan ke mulut sampai tembus ke pantat. Kemudian tangan kanan mereka dijerat pada lehernya, sementara tangan kiri dijelepkan ke bagian tubuh dada. Kemudian ditariklah di antara pundak mereka itu. Coba kita bayangkan betapa dahsyatnya peristiwa ini. Kisah ini jelas membuat para ahli neraka takutnya bukan main. Sakitnya tidak bisa diungkapkan, yang terdengar hanyalah rengekan dan tangisan kesedihan. Kelak di neraka setiap orang kafir diikat bersama pasangan dari golongan setan. Mereka diikat dalam satu rantai yang sama. Kemudian wajah-wajah mereka disungkurkan dan dipukuli oleh para malaikat dengan keganasannya. Tentunya rasa sakit ini setimpal dengan dosa para pendosa di dunia dahulu. Alat yang dipakai malaikat untuk memukul pun tidak main-main. Bukan menggunakan kayu, bukan menggunakan gagang sapu, melainkan malaikat menggunakan alat gada-gada yang terbuat dari besi. Sungguh rasa sakit neraka itu sangat pedih. Rasa pedih di dunia tidak ada apa-apanya dibanding siksa pedih neraka. Hal inilah yang banyak membuat penduduk neraka ketakutan. Tidak betah dan ingin sekali keluar dari neraka. Tetapi nasib sial menimpa ketika mereka hendak keluar dari neraka. Mereka malah lalu dimasukkan kembali ke dalam neraka. Inilah akibat dari mereka yang nekat mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kedatangan malaikat Jibril alaihissalam. Lalu pada kesempatan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada malaikat Jibril untuk menceritakan kondisi neraka Jahannam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malaikat Jibril telah datang kepadaku, maka aku berkata, 'Hai Jibril, ceritakanlah kepadaku tentang neraka Jahannam.' Malaikat Jibril kemudian bercerita, 'Sesungguhnya Allah telah menciptakan neraka, lalu menyalakannya selama 1000 tahun sehingga memerah. Kemudian menyalakannya selama 1000 tahun lagi sehingga warnanya memutih. Kemudian menyalakannya selama 1000 tahun lagi sehingga menghitam. Jadi neraka itu hitam sebagaimana malam yang gelap gulita. Tiada bisa diredakan gejolaknya dan tidak bisa dipadamkan baranya. Bara api terpanas di dunia belum ada apa-apanya dibanding panasnya bara neraka.' Diriwayatkan, dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus malaikat Jibril dan malaikat Malik untuk mengambil sejumput api yang akan dibawa kepada Nabi Adam alaihissalam untuk digunakan menanak nasi. Lalu malaikat Malik bertanya, 'Wahai malaikat Jibril, api yang dirimu inginkan itu mau berapa banyak?' Malaikat Jibril menjawab, 'Aku ingin api sebutir kurma.' Malaikat Malik berkata, 'Kalau aku memberi kamu yang besarnya sebesar kurma, pasti langit dan bumi ketujuhnya akan leleh sebab panasnya.' Malaikat Jibril berkata, 'Berikan kepadaku setengahnya.' Malaikat Malik berkata juga, 'Andai kata aku beri engkau seperti yang engkau inginkan itu, niscaya tidak akan turun setetes pun hujan dan tak akan tumbuh dari bumi tanaman apapun.' Kemudian malaikat Jibril berseru, 'Wahai Rabbi, berapakah besar api yang seharusnya aku ambil?' Allah Subhanahu wa Ta'ala pun lalu berfirman, 'Ambillah api sebesar zarah.' Maka kemudian malaikat Jibril alaihissalam lalu mengambil api sebesar zarah dan dicucinya 70 kali dalam 70 sungai. Kemudian barulah dibawalah api itu kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu diletakkan api itu di atas gunung yang tinggi, maka lelehlah gunung tersebut. Sedangkan api itu kembali ke tempat semula. Tinggal asapnya saja yang ada di dalam batu dan besi-besi sekarang. Jadi api kita di dunia ini hanya cuma asap dari asap zarah itu. Maka coba pikirkan berapa dahsyatnya panas api neraka dibanding api di bumi.
Tangis dan rengekan penghuni neraka menggema di seluruh pelosok kehidupan neraka. Muhammad ibnu Ka'ab berkata, sungguh penduduk neraka akan memanggil-manggil hingga 5 kali, 4 kali diantaranya mendapat jawaban Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan setelah yang kelima kalinya, penghuni neraka itu tidak dapat lagi berbicara untuk selama-lamanya. Mereka berseru, wahai Rabbi, Engkau telah mematikan kami sebanyak 2 kali. Dan Engkau juga telah menghidupkan kami ini juga sebanyak 2 kali. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab mereka dan berfirman, yang demikian itu adalah karena kamu kafir apabila hanya Allah yang disembah, dan kamu percaya bila Allah dipersekutukan, maka keputusan saat ini adalah ada pada Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Kemudian penghuni neraka berkata, wahai Rabb kami sudah mendengar dan juga melihat, maka kembalikanlah kami untuk kedua. Kami nanti akan melakukan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab dengan firman-Nya, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Kemudian seru penghuni neraka, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawabnya serta berfirman, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada lagi bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Kemudian penghuni neraka berseru lagi, wahai Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Kami adalah orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka dan kembalikanlah kami ke dunia lagi. Jika kalau kami kembali lagi melakukan kekafiran, sesungguhnya kami adalah golongan orang-orang yang zalim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala lalu menjawab dan berfirman, tinggallah kalian beserta kehinaan di dalam neraka, dan janganlah kalian bicara denganku. Dan sesudah itu untuk selama-lamanya mereka tidak lagi dapat berbicara. Dan itulah puncak siksa dan azab yang sangat berat. Mereka para penghuni neraka tidak akan pernah merasakan kesejukan di dalamnya, dan tidak pula mendapatkan minuman selain api yang mendidih dan nanah. Nauzubillahi min zalik. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah hari pertama penggiringan dan siksa penghuni neraka di akhirat kelak. Semoga kita ini dapat menjadi motivasi kita untuk selalu meningkatkan amal ibadah kita, dan selalu meningkatkan amal ibadah kita untuk bekal menghadapi peristiwa dahsyat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.